Pernah nggak sih ngerasa udah lakuin semuanya bener, tapi penjualannya gagal gitu aja di menit-menit terakhir? Nah, hari ini kita bakal bongkar akar masalahnya, sesuatu yang kelihatannya sepele tapi sering banget dilewatin, penguasaan pengetahuan produk. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini kan? Prospeknya udah oke banget, tiba-tiba hilang aja gitu. Bikin frustrasi. Biasanya kita nyalahin nasib. Atau mungkin, teknik gue kurang jago nih. Tapi, gimana kalau masalahnya ternyata lebih dalam dari itu? Ternyata sering banget akarnya itu bukan soal teknik, tapi soal psikologis. Gagalnya penjualan itu seringkali dimulai dari rasa nggak percaya diri. Dan rasa nggak pede ini datangnya dari mana? Ya dari situ, kita nggak benar-benar nguasain produk yang kita jual. Jadi, apa sih hubungannya produk yang kita jual sama rasa takut pas ketemu klien? Yuk kita bedah di bagian pertama ini. Kita akan lihat gimana pengetahuan itu bisa jadi senjata paling ampuh buat ngelawan keraguan diri sendiri. Coba deh, renungin pertanyaan ini sebentar aja. Jualan tanpa paham produk itu sama aja kayak jadi pemandu wisata di kota yang belum pernah kita datengin. Pasti grogi kan, takut salah jalan, takut ditanya macam-macam. Nah, perasaan itu nular loh ke pelanggan kita. Nah, ini dia solusinya. Persis seperti yang dibilang sama Pak Tung Desemuaringin. Menguasai produk itu bukan cuma soal hafalan data dan fakta. Ini adalah bahan bakar utama buat ngebangun rasa percaya diri. Dan itu aset paling mahal buat seorang penjual. Jadi poin utamanya itu begini, saat Anda udah ngelotok sama produk Anda di luar kepala, Anda nggak bakal lagi takut sama pertanyaan apapun dari pelanggan. Rasa takutnya hilang dan gantinya apa? Keyakinan yang kuat. Keyakinan inilah yang dirasain sama pelanggan dan akhirnya bikin mereka bilang, oke, saya beli. Oke, teorinya sih kedengerannya bagus, ya. Tapi beneran ngaruh di lapangan? Nah, kita lihat yuk pertarungan langsung antara dua bank besar, di mana satu detail kecil soal pengetahuan produk jadi penentu siapa yang akhirnya menang. Coba bayangin skenario ini. Di satu sisi, ada karyawan BCA yang bahkan waktu ditanya sama pimpinannya sendiri, dia nggak tahu detail program undian banknya. Hasilnya, dia jadi pasif, nggak bisa meyakinkan. Nah, di sisi lain, karyawan Lipo Bank bisa ngejelasin setiap detail dengan lancar, pede banget. Kelihatan kan bedanya auranya? Hasilnya? Ya udah jelas, bank yang karyawannya punya pengetahuan lebih unggul, ya merekalah yang berhasil dapetin nasabah-nasabah baru dengan lebih agresif. Ini bukti nyata. Dalam pertarungan head-to-head, pengetahuan itu adalah keunggulan yang mutlak. Oke, jadi product knowledge itu penting. Tapi, gimana kalau produk kita harganya lebih mahal dari kompetitor? Kalah dong. Eits, tunggu dulu. Kita lihat studi kasus berikutnya, yang bakal buktiin kalau pengetahuan bisa bikin kita menang, bahkan saat kita kelihatannya kalah telak soal harga. Coba deh lihat tantangan yang dihadapi tim sales Bank Danamon ini. Gila kan? Suku bunga kredit mereka 16%, sementara kompetitornya BCA atau Mandiri cuma 9 atau 10%. Kalau dipikir-pikir pakai logika biasa ya udah pasti kalah kan? Kenapa mereka awalnya ngerasa bakal kalah? Ya karena pemahaman mereka itu dangkal. Mereka cuma fokus di satu hal yang paling kelihatan, harga. Dan mereka lupa sama nilai-nilai lain yang mungkin tersembunyi di produk mereka. Nah, disinilah keajaibannya muncul. Setelah di-training buat gali lebih dalam, mereka nemuin harta karun tersembunyi. Ternyata proses persetujuan mereka lebih cepat, syaratnya lebih gampang, plafon kreditnya bisa lebih tinggi. Coba bayangin, buat pengusaha yang butuh dana cepat, nilai-nilai ini kan jauh lebih penting daripada selisih bunga, iya kan? Berbekal senjata baru ini, tim salesnya langsung ganti taktik. Mereka nggak lagi adu-aduan soal harga. Obrolannya diubah. Mereka menyoroti nilai unik mereka, kecepatan dan kemudahan. Inilah yang akhirnya bikin pelanggan milih mereka. Nah, dari dua cerita tadi, apa nih pelajaran utamanya yang bisa kita ambil? Yuk kita rangkum semuanya jadi satu fondasi yang kokoh, sebuah hierarki kesuksesan yang bisa langsung Anda pakai mulai hari ini juga. Jadi urutannya gini, dan ini penting banget, nggak boleh dibolak-balik. 1. Fondasinya dulu. Kuasai produk Anda sampai ke akar-akarnya. 2. Hasilnya, Anda bakal punya rasa percaya diri yang nggak goyah. Nah, baru setelah itu, yang ketiga, Anda bisa pakai teknik-teknik jualan canggih. Kalau loncat langsung ke teknik tanpa fondasi yang kuat, itu resep pasti buat gagal. Jadi, tolong ingat ini baik-baik ya. Pengetahuan produk itu bukan cuma salah satu dari banyak skill jualan. Dia itu fondasinya, dasarnya. Tanpa dasar yang kuat ini, bangunan penjualan Anda sebagus apapun pasti gampang roboh kena tiup angin.
Sebagai penuput, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh pikirin produk atau jasa yang Anda tawarkan sekarang. Apa keunggulan tersembunyi? Di luar soal harga, yang selama ini mungkin Anda lupain atau bahkan nggak sadar ada. Karena menemukan jawabannya bisa jadi kunci kemenangan Anda yang berikutnya.